Ikan lele merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang cukup diminati oleh masyarakat. Produksi ikan lele pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 131,7% atau setara dengan 1,8 juta ton dari tahun sebelumnya. Tingginya tingkat permintaan tersebut menjadikan ikan lele sebagai komoditi andalan dan sudah banyak dibudidayakan. Saya Arlan Nugraha bersama rekan saya Karismatul Zainab Akila dan Nur Aini Fadilah akan memaparkan analisis komersialisasi riset dan teknologi Sohib Lele dalam peningkatan produktivitas pembudidaya lele. Salah satu jenis ikan lele yang banyak dibudidayakan adalah ikan lele dumbo atau Clarias garjapenus. Ikan lele dumbo memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan karena perawatannya yang mudah serta tidak memerlukan waktu yang lama. Hal tersebut diperkuat oleh Hastuti dan Subandiono 2014 bahwa ikan lele dumbo memiliki beberapa keunggulan, di antaranya mempunyai pertumbuhan yang cepat, resisten terhadap penyakit, memiliki toleransi yang tinggi terhadap parameter lingkungan yang terbatas, serta kualitas daging yang baik. Oleh karena itu, ikan lele dumbo tergolong spesies ikan yang potensial untuk dibudidayakan. Seperti yang diketahui, ikan lele terkenal dengan sifat kanibalismenya. Maka dari itu, pembudidaya ikan lele akan melakukan tahap sortasi atau grading secara berkala yang bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kanibalisme pada benih ikan. Tahap penyortiran atau grading ikan masih menggunakan metode tradisional. Pembudidaya akan memisahkan benih ikan satu persatu dengan menggunakan tangan atau alat berupa baskom yang berlubang sesuai dengan ukuran kepala benih ikan yang telah disesuaikan. Perhitungan benih ikan dilakukan setelah tahap penyortiran atau grading. Benih ikan akan dihitung dengan cara tradisional menggunakan alat seperti saringan teh yang dikendalikan oleh tangan. Dalam pelaksanaannya, kedua tahap tersebut masih menggunakan metode konvensional. Permasalahan yang terjadi di kedua proses tersebut adalah lamanya waktu yang digunakan serta banyaknya tenaga yang diperlukan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Badruzaman et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penyortiran ikan secara manual memerlukan waktu yang cukup lama dan tingkat ketelitian yang kecil. Sapriansyah et al. 2018 menyatakan bahwa perhitungan benih mulai bermasalah apabila benih yang dihitung mencapai ribuan dan dikhawatirkan akan terjadi salah hitung. Sohib Lele hadir untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat proses penyortiran benih. Alat ini tidak hanya melakukan penyortiran, tetapi juga dapat melakukan perhitungan benih secara otomatis. Data hasil perhitungan disimpan di dalam kartu memori yang telah terpasang pada alat. Desain alat yang sederhana memudahkan pembudidaya dalam menggunakannya. Sohib Lele telah didaftarkan permohonan paten sederhananya, serta telah memiliki surat pencatatan ciptaan pada bulan September tahun 2021. Invensi Sohib Lele ini merupakan invensi dari tim inventor PKM IPB bidang karya inovatif pada PIMNAS ke-34 dengan perolehan medali perunggu pada kategori presentasi. Untuk pemakaian alat Sohib Lele, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengalirkan air dari keran air dengan selang dan disambungkan ke saluran air. Kemudian benih disalurkan secara perlahan, lalu ukuran lele akan terseleksi pada jalur sortasi. Benih yang telah tersortir akan jatuh di saluran penampung. Jumlah ikan lele akan terhitung sensor secara otomatis, kemudian benih lele akan jatuh ke bak penampung. Perhitungan dapat dilihat melalui layar LCD, dan Sohib Lele memiliki keunggulan yaitu dapat melakukan penyortiran sekaligus perhitungan benih ikan dalam kondisi hidup, mudah digunakan dan dapat dilakukan dalam jumlah besar untuk satu kali pengoperasian, serta harganya yang terjangkau untuk pembudidaya skala mikro, skala menengah maupun skala makro. Berdasarkan potensi meningkatnya produksi ikan lele yaitu sebesar 1,8 juta ton pada tahun 2017, serta nilai produksi pembudidaya lele di tahun 2018 sebesar 20,8 triliun. Secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan pembudidaya lele yang menjadi target potensial dari Sohib Lele. Perbedaan permintaan ukuran benih ikan lele di pasaran tentunya membuat pembudidaya lele harus melakukan penyortiran terlebih dulu, kemudian disesuaikan dengan jumlah yang diminta. Tingginya tingkat permintaan akan berdampak pada jumlah tenaga yang dikeluarkan dan waktu yang harus digunakan oleh pembudidaya lele. Banyaknya permintaan pasar yang serentak juga mempengaruhi akurasi dari perhitungan benih yang dilakukan. Dengan demikian, produk ini diciptakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Analisa dengan adanya bantuan teknologi dilakukan dengan pengaplikasian teknologi kepada 3 pembudidaya lele. Dengan adanya alat Sohib Lele ini dapat membantu efektivitas dan efisiensi dalam proses sortir dan juga hitung benih.
di mana secara konvensional memakan waktu 2-3 jam dengan tingkat akurasi yang rendah. Sedangkan dengan alat Sohib Lele ini bisa dilakukan dengan hanya memakan waktu 30 menit saja dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji akurasi Sohib Lele menggunakan metode Confusion Matrix dengan perolehan nilai akurasi sebesar 90%, nilai presisi 91%, dan nilai recall sebesar 91%. Selain dari membantu efisiensi dan operasional pembudidaya, hal tersebut ditujukan untuk memberikan keuntungan dalam kesejahteraan, di mana jika waktu yang dibutuhkan lebih sedikit, maka pembudidaya dapat menekan kos pekerja, sehingga akan berdampak pada pengurangan biaya yang dikeluarkan dalam operasional budidaya lele. Berdasarkan pencapaian yang diperoleh serta pengujian alat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapterapan teknologi alat Sohib Lele berada di level 8. Artinya, sistem telah lengkap dan memenuhi syarat melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan atau aplikasi sebenarnya. Maka dari itu, diperlukan strategi komersialisasi yang tepat agar alat ini bisa diproduksi secara komersil untuk meningkatkan nilai ekonomi dan juga keberlanjutan bisnis. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan bisnisnya, setiap perusahaan tidak hanya dituntut untuk terus memberikan penawaran dan inovasi terbaik, melainkan dituntut agar dapat menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Berikut adalah hasil analisis pemangku kepentingan yang telah kami analisis dalam proses pengembangan komersialisasi yang terdiri dari tim inventor, IPB, Kemenristekdikti, industri, pembudidaya lele, dan investor. Berdasarkan analisis market stage yang dilakukan dengan melihat customer experience dari subjek yaitu 3 pembudidaya lele yang menjadi tempat uji coba Sohib Lele, didapatkan hasil bahwa mereka memiliki ketertarikan untuk membeli alat ini karena manfaat yang dirasakan. Oleh karena itu, Sohib Lele sudah berada pada tahap purchase intention dan siap untuk dilakukan komersialisasi. Model komersialisasi integral dipilih untuk mengabarkan proses komersialisasi karena merupakan sebuah model yang ideal di dalam proses komersialisasi sebuah teknologi karena meliputi proses secara menyeluruh. Saat ini, Sohib Lele sudah dalam tahap research and development dan dibutuhkan strategi komersialisasi yaitu terdapat 3 skema yang bisa dilakukan, diantaranya melalui proses licensing dengan memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dari intellectual property tanpa mengalihkan hak pemiliknya. Skema kedua adalah dengan mengikut sertakan Sohib Lele ini pada inkubator komersialisasi teknologi agar dilakukan research and development yang komprehensif serta persiapan go-to-market yang matang. Dan skema yang ketiga adalah dengan membentuk unit bisnis teknologi yang bisa dilakukan oleh tim inventor untuk berfokus pada pencarian investor yang mendukung research and development yang tentunya bekerja sama secara pentahelix dalam proses komersialisasinya. Implementasi komersialisasi awal kami susun dalam bentuk bisnis model canvas yang menjabarkan seluruh aspek bisnis yang dapat diimplementasikan pada keberlangsungan komersialisasi Sohib Lele dengan menunjukkan value proposition bahwa Sohib Lele merupakan alat dengan harga yang terjangkau, mudah digunakan, dan dapat dilakukan dalam jumlah besar untuk 1 kali pengoperasian. Berdasarkan analisis kelayakan bisnis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa komersialisasi Sohib Lele layak untuk dijalankan. Dengan rincian nilai NPV positif, IRR lebih besar dari diskon rate yang digunakan, payback period selama 1 tahun, dan BEP sebanyak 6 unit. Dari analisis yang didapat sangat penting untuk segera melakukan komersialisasi pada produk Sohib Lele dengan pemetaan analisis yang sudah dijabarkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek dan IPB University untuk dukungannya. Sohib Lele, solusi untuk pembudidaya lele masa depan.